teh Selalu teh kemasan. Teh kemasan. Itu bisa sampai 8 botol sehari. Hah? Kita udah mulai lagi. Ya. Saking asiknya ngobrol ya. Ntar, jangan dikasih dulu ke gue banyak-banyak, kita kasih ke teman-temannya. Oh. Ayo guys, masih bersama Bisik, bincang asik bareng Zona 8. Pinky, aku ditemanin Pinky hari ini. Kita kulik-kulik soal berat badan ya Pinky. Iya pasti. Pinky apa kabar? Baik banget. Kita ulang lagi ya. Kita ngobrol. Sehat ya? Sehat pastinya. Kakak gimana? Aku minder sama kamu. Oh iya. Karena apa ya? Karena apa ya? Aduh, jadi mikir nih. Jadi kamu hebat sih buat aku. Hebatnya dengan berat badan yang bombastis menjadi elastis. Kalau di zona itu di squeeze menjadi kecil. Oh. Ya bener sih. Ya. Ya, tapi itu panjang loh, Pak. Perjuangannya panjang. Berapa lama Kiki? Gue tuh diet olahraganya itu sampai turun di berat badan itu sekitar 8 bulan. 8 bulan. 6 bulan tuh udah hidupnya sampai sekarang. Oke, sampai sekarang. Iya. Jangan cerita yang sekarang dulu ya. Sebelumnya ini emang kamu dari SD, SMP, SMA atau gimana? Maksudnya berat badannya bombastis atau gimana sih? Enggak, sebenarnya basicnya gue emang kecil. Jadi kayak SMP itu gue masih berat badannya masih sampai kayak sekarang. Terus lebih kurus lagi kali ya? Bahkan lebih kecil lagi, sampai kayak angin doang. Terus akhirnya tuh karena hormon gue tuh terlambat gitu loh Kak. Apa nih? Menstruasi gue tuh telat. Orang-orang tuh SMP tuh udah dapet mens. Gue tuh naik dari kelas 2 SMA mau naik kelas 3 baru dapet mens. Nah, di situ 3 SMA? Ya. Wow, telat banget kan. Nah, terus disitulah mulainya gue karena masa pertumbuhan kan. Jadi masa pertumbuhan juga. Terus kedua, zaman-zaman SMA semua nggak bisa dijaga nggak sih? Kayak iya. lagi suka-sukanya jajan karena kan kita jajan nggak dikontrol orang tua. Betul. Kayak SD SMP dong. Nah terus udah kayak gitu gue tuh dulu tuh emang nggak jaga gaya hidup. Kayak gue tuh jarang minum air putih, gue tuh lebih suka minum teh kemasan. Itu bisa sampai 7-8 botol. Jadi kalau gue haus gue minum teh kemasan. Iya. Dan yang gue baru tahu sekarang, kenapa gue tuh baru tahu sekarang gitu. Nggak dulu teh kemasan itu tuh gulanya tuh banyak banget tau Kak. Jadi gue selama ini ternyata telah memproduksi gula banyak banget di badan sih. Jadi itulah yang membuat kamu menjadi bombastis. Bener, sampai naik ke 98. Dan gue dulu tuh tipe orang yang masa bodoh amat. Lo mau temenan gue karena gue gendut, ya lo nggak mau temenan sama gue ya bodo amat. Itu hidup gue. Itu sih yang prinsip hidup yang harusnya nggak gue milikin dulu. Harusnya gue dengar kata orang. Beberapa orang kan jangan dengar kata orang, tapi kayak kalau untuk gaya hidup orang ada baiknya juga deh netizen yang mulutnya suka ya. mulutnya gitu. Sebenarnya netizen itu kayak apa ya, ngebangkitin lu di masa lu nyamannya. Sebenarnya kalau hidup nyaman banget juga nggak enak sih. Iya. Jadi kalau netizen itu gunanya lu kayak memberikan bayangan gitu. Bunyi apa itu? Oh, alat lalat. Oh, ternyata ya. Ternyata. Jadi netizen itu kayak lu ngasih, sebenarnya dia ngasihnya baik, cuman kadang-kadang berkata-katanya yang luar biasa. Iya, jadi kayak dia tuh kayak kerjanya tuh cuman kayak nyentilin kita, "Hei, bangun, hidup Anda tidak baik-baik saja." Oke, Vicky, aku tuh ada nanti kita kasih tahu foto atau enggak video. Tapi sebelumnya udah ada sih. Pas openingnya Pinky ini udah ada. Oh iya? Udah. Kita saking asik ngobrolnya gitu. Kita nggak lihat openingnya kayak apa? Karena lu udah kasih Pinky ini udah ngasih gue kisi-kisi diet yang bener, makan yang bener, sama pola hidup yang bener sih. Iya. Sampai sekarang berat badan berapa? Masih di 58. Dari? Yang tadi 98, 40 kilo hilang. 40 kilo hilang. Oke. Pinky ini salah satu foundernya Zona 8, dia sering latihan, dia menginspirasi banget Pinky ini sebenarnya ini. Oh iya? Ya buat gue lu tuh apa ya? Buat gue tuh lu tuh kayak panutan belum sih, maksudnya lu tuh kayak role model buat gue juga. Karena kenapa? Lu effort lu untuk dari
98 ke 58 tuh banyak. Iya. Nah, proses lu turun itu, nah kita bahas masalah proses lu turun ini apa yang lu lakuin gitu. Yang pertama itu jadi buat informasi dulu nih Kak, Yeah. sebenarnya gue diet itu pertama kali itu bukan karena gue sebenarnya pengen diet biar cantik. Orang-orang kan sekarang diet biar badannya bagus, biar cantik gitu. Enggak Kak. Jadi dulu yang gue cerita, gue tuh tipe orang yang masa bodoh, gue nggak mau dengar kata orang, gue nggak peduli kata orang, sampai akhirnya berat badan gue naik, gue ke atas nggak pedulinya gue. Nah terus akhirnya gue sakit lah itu, dan gue masuk rumah sakit. Maksudnya? Gue adalah mantan pasien obesitas. Oke. Jadi akhirnya gue dulu tuh gue masuk rumah sakit. Pertama itu bener-bener masuk UGD karena itu malam, jadi kita belum bisa rongsen gitu kan segala macam karena kan lab itu adanya siang kan. Nah terus akhirnya gue masuk dari 5 awal muasal lu obesitasnya ke pertama 98. Dulu tuh sempat tembus 101, cuman nggak lama, cuman jadi pas lagi gue masuk rumah sakit itu 98 yang dinyatakan obesitas sama dokter, tercatat itu 98 kilo. Oke. Terus akhirnya gue itu kan 98 kilo, terus akhirnya gue sakit tuh, masuklah rumah sakit Kak. Pas gue masuk rumah sakit, diagnosa awal itu gue adalah bukan obesitas, katanya itu gue paru-paru basah. Paru-paru basah, gue harus minum obat selama 3 bulan. Gue pikir kayak gitu, ternyata besok paginya ketemu dokter, kita rongsen segala macam, ternyata di dinding paru-paru gue ada bukan penyumbatan, ada tempel lemak. Jadi lemak itulah yang bikin gue sesak napas. Saat malamnya itu gue masuk UGD itu bener-bener gue gak bisa napas sama sekali. Dada gue tuh ngerasa kayak ditusuk-tusuk jarum panas, bener-bener sakit itu. Akhirnya udah keluar hasilnya, ternyata ada lemak. Nah si dokternya tuh sampai ngomong kayak gini, ini yang bikin gue melakukan diet. Saya nggak bisa bantu banyak kamu, nggak ada obat apapun yang bisa menurunkan berat badan, vitamin apapun nggak bisa menurunkan berat badan, kata dia gitu. Yang bisa menurunkan berat badan itu cuman kamu sendiri, diet. Yang punya obatnya itu cuma kamu sendiri, diet, kata dia. Saya nggak bisa bantu banyak, saya hanya bisa bantu yang cuman kontrol doang berat badan kamu semana kayak gitu, yang jalan diet kamu. Saya nggak punya obat sekali, jadi sampai situ tuh gue bener-bener nggak dikasih obat sama sekali karena dokter tuh tahu tipe badan gue yang kalau diinfus gue nafsu makan gue makin naik, dikasih vitamin nafsu makan gue makin naik, jadi bener-bener kayak nggak dikasih obat, tapi gue tetap dikontrol sekitar 5 bulanan tuh sampai berat badan gue di 70, gue dinyatakan oke, udah bisa normal 70 ya. Terus jadi bukan 58 ya, gue stop dikontrol sama dokter 70 itu benar-benar nggak dikasih obat, cuman kayak kontrol nih dok udah gimana, ada yang salah nggak sama diet gue kayak gitu, jadinya ada yang bermasalah nggak. Takutnya kan kalau kita diet terus turun tapi ternyata ada penyakit lain yang menyebabkan kekurangan apa kan. Tadi gue sempet mau pikir gitu, mungkin ada sesuatu kali nih gitu. Kayak gitu kan, tapi enggak, akhirnya ada ya. Sampai di berat badan 70 gue masih dikontrol dokter, oke kayak gitu, sampai ke dokter gizi. Maksudnya gue sampai dipegang dari yang dokter paru-paru, gue sampai langsung dialihin ke dokter gizi. Dan dia tuh nggak ngasih bener obat ya. Gue pikir dokter dia ngasih lo ya apa, dokterin doang nih, aku harus diet, gue nggak punya obat gitu. Terus akhirnya gue memutuskan, tadi gue pas dokter ngomong gitu, udahlah cuman kayak gitu aja kan, cuman gue doang, masih nggak kepikiran diet tuh. Susah nih, gue udah diet, jadi gue tuh sebelumnya udah diet terus gagal, jadi kayak diet coba-coba ini yang bikin berat badan gue naik, jadi turunnya 3 kilo naiknya 6 kilo. Diet kayak apa itu? Ya macam-macam, yang diet garam, gue nggak makan garam, ternyata gue dehidrasi, gue masuk rumah sakit lagi karena dehidrasi, terus diinfus lagi. Gue ketipe badan yang kalau kena obat langsung nafsu makan gue itu kan, terus naik lagi 6 kilo, jadi kayak salah nih. Jadi semua diet udah hampir gue cobain sih, yang kan ada kemarin tuh diet keto. Iya, gue pernah coba juga nggak ada yang cocok. Jadi ini gue semuanya tuh kayak cari-cari nih diet apa yang cocok di badan gue. Ternyata gue juga nggak tahu nih diet gue namanya apa, karena gue combine gitu loh. Cuman jadi tapi diet yang gue pakai yang pasti itu, semua diet itu sebenarnya sama aja. Yang penting itu defisit kalori. Oke. Kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Itu yang paling bener. Mau semua diet sebenarnya rumusnya cuma itu kan. Itu yang gue lakuin sampai saat ini. Jadi gue tuh makan banyak, mau makan apa aja gue makan.
rakus-rakus deh gue. Iya, tapi tetap kontrol kan. Dapat kontrol. Jadi gini, pagi gue selalu lari 10 kilo. Tapi abis lari gue makan nasi uduk, lontong sayur, pisang, Iya, abis apapun juga gue makan. Tapi nanti sore nih, selesai sore gue lari lagi dengan 10 kilo. Pokoknya abis gue ngatur kalori yang masuk sama kalori yang keluar harus seimbang. balance, ya Oke. harus seimbang. Jadi lu nggak besar banget jadinya I see. gitu. Itu kan kalau untuk maintain Ya, kan. maintain. Tapi gue sih nggak maintain sih ya. Maksudnya Lebih- makan aja, tapi gue melakukan aktivitas lari ya lari. Yang seimbang. Seimbang. Bener, Gitu. bener banget. Nah, akhirnya terus gue memutuskan lah untuk lanjut lagi nih kakak ya. Iya. Terus gue langsung memutuskan untuk diet itu. Ya. Oke, gue langsung kayak kediem gitu. Kayaknya sakit banget. Gue mikir lagi nih ke posisi gue masuk UGD itu. UGD. Aduh sakit banget, gue nggak mau nih ketusuk lagi. Si dokter nggak punya obat, siapa lagi yang bisa bantu gue selain diri gue sendiri. Oke, gue memutuskan untuk diet. Tapi saat gue memutuskan untuk diet, gue benar-benar enggak langsung oke, hari ini gue mau potong ini enggak kak. Gue belajar semuanya. Oke. Jadi Tahan dulu. Nih, gue mau kasih tahu. Ini berat badannya Pinky. Nama lu gimana? Aslinya apa? serius Pinky. Serius Pinky. Coba nama asli lu apa? Nama gue Pinky Meilani. Pinky Melani nih. Guys, gue mau kasih videonya Pinky Melani. Ini berat badannya bombastis. Wow, ini pokoknya lumayan besar ya. Berapa tadi? 98. 98. Yuk kita lihat videonya Pinky. Nih. Ini awal banget nih gue. Ini awal banget. Sumpah. awal ya? Sosok ide coba. Harusnya kan gue hit cardio dulu nih, Iya, baru ngeringin. sebenarnya Harusnya nggak ngeringin boleh dulu. ya kayak Iya. gini ya? Harus yang sekarang gue udah belajar harusnya gue ngeringin dulu, Ngeringin ya, lu otomatis turunin dulu, baru kebentuk. Ini kan harusnya kebentuk, ini so ide loh, nggak ada yang berhasil. Nggak berhasil. Enggak, gue berhasilnya pas hit cardio, ini nggak berhasil. Ini nggak berhasil ya? Harusnya lu lari ya? Gue kemarin tuh benar-benar hit cardio terus lari. Jadi emang basicnya, jadi gue belajar dulu kan kayak apa yang harus gue makan, apa yang harus gue nggak makan, apa yang harus bisa, terus berat badan gue segini, kebutuhan kalori harian gue tuh berapa, dan gue harus nurunin berapa biar berat badan gue turun kan, karena terlalu ngekat juga kita bisa yoyo berat badan yoyo yang turun terus naiknya lebih banyak. Benar. Tapi akhirnya gue belajar dulu terus dan olahraga apa nih yang gue harus lakuin kayak gitu kan. Kayak dulu kan gue olahraganya yang kayak yang itu yang tadi dilihat ala-ala, tau nggak, padahal nggak ngefek sama sekali kalau nggak ngebakar, bener kan? Nah itu gue tuh nggak belajar dulu tuh itu, terus akhirnya Nggak, keidean itu dari siapa? Apa inspirasi sendiri? Apa ngeliat YouTube? Apa ngeliat temen? ya gitu ya, gue tahu kan di gym aja. Iya. Pokoknya dulu tuh fokus gue kan itu udah macem-macem, gue nge-gym juga macem-macem kan. Ya gue pikir ya gitu, kalau misalkan gue masuk gym gue kurus, udah gitu gue masuk gym gue Tapi kurus. lu pakai personal trainer? Enggak, pernah pakai personal trainer gue dulu TNI. Gue diajarin diet garam, ternyata nggak cocok. Gue masuk rumah sakit tipes sama dehidrasi. Udah, gue abis itu nggak mau pakai lagi. Akhirnya sekarang gue jujur aja yang sampai berat badan sekarang gue nggak pakai PT. Gue cuman hit cardio aja. Hit cardio. Karena kan kita ngebakar dulu. Karena gue udah tahu nih, gue udah belajar kan konsepnya, kita harus Belajar dari kesalahan. gue kayak belajar, gue nggak boleh ngelakuin ini nih karena itu kan ngebentuk. Harusnya kita ngeringin dulu, ngebuang dulu lah, habis itu baru ngebentuk. Nah, ini kan kamu lagi nge-gym itu kurang lebih berapa? 98. 98. Men, 98? Serius? Iya, 98 Lu celana, baju, sepatu pasti berubah dong? berubah. Semua baju-baju gue yang besar itu udah gak kepake sama sekali. Jadi ini ya, bener ya, orang turun berat badan tuh pengeluaran lebih banyak. Semuanya diganti. Karena itu bisa dipakai 2 orang sekarang kan. Enggak, lu mau kecilin lagi, bisa lu pakai buat apa gitu. Agak susah Agak pak, karena susah. udah bentuknya udah beda pak. Dan dulu tuh gue nyari baju tuh agak susah pak. Nggak ada kan harus baju-baju yang bener-bener luar, ukuran luar. Jadi kalau ditanya, Pinky ukurannya berapa? Santai, 16 tapi US. 16 US gede ya? Iya. Oh my god. Oke. Sorry. Pinky diminum loh. Boleh. Kita minum dulu yuk. Haus. Kita ini lagi ada di It's My Coffee. It's My Coffee itu ada di FX di bawah, deket
dekat dekat Cetime, dekat supermarket lah ya. Ini tempatnya cozy loh, Pinky. Enak banget sumpah. Dan pelayanannya juga oke banget Oh ya iya, kan. boleh pinjam mejanya, boleh ini boleh. Pokoknya seru banget, kalian harus coba main ke sini ya. Benar. Oke, Pinky nih, aku nanya agak sensitif. Umur berapa sih? Sekarang umurnya 24. 24. Pak, 24, Pak. Ini mah anak gua kayaknya, bukan ya? Adik lah masih. Anak lah ya. Kemenakan ya. Jadi Om Oka dong. 24 beneran. Iya. Gua Lahir bulan Mei. tengah, awal, akhir Tengah. Mei, berarti kamu Taurus. Iya. Oke, Taurus. Tanggal berapa? Tanggal 12. 12. Bentar lagi mau ulang tahun ya? Bulan tahun depan. Tahun depan ya Pak, masih lama loh Pak. Tapi serius 24? Iya. Oh my god. 24 dan 24 gue udah kena penyakit itu. Malah bukan 24 umurnya waktu itu, 22. 22 ya. Oke, waktu kamu bombastis sebesar itu di umur 22. 22. Gue kan udah ngejalanin ini udah 2 tahunan. Oke. 2 tahun. Aku flashback ya. Kamu dengan badan bombastis ini, teman-teman gimana? Menjauh, mendekat, bodo amat? Emang gue pikirin lo tetap teman gue atau gimana? Yang sekarang berat badan yang mana nih? Yang bombastis yang 98 98 itu. Gue sih teman-teman banyak, tetap temenan sama gue. Cuman kayak beberapa temen gue sendiri gitu yang kayak pas lagi ngelakuin diet tuh yang malah tau gak sih kayak temen pengen sih lo ngelakuin diet udah sih terima apa adanya aja, selalu ngomong kayak gitu. Jadi beberapa ada yang support, beberapa ada yang enggak support. Bahkan waktu kemarin dulu tuh pernah ada yang sampai temen gue sendiri, dan itu laki-laki, dia bener-bener kayak seksual harassment gitu ke gue cuman gara-gara gue ngelakuin diet, dan dia tuh nggak percaya, dia kayak sesumbar gitu kalau ngomongnya. Lo bisa itu Pink diet, kalau lo kurus nanti gue bakal ini deh depan lo, hal yang negatif. Iya, dia tuh sampai bersumpah ngomong gitu depan gue, dan itu kenceng, dia teriak di kantin kampus. Gue tuh bener-bener kena seksual harassment sama seorang cowok, dan dia temen gue sendiri. Dia sampai sebegitunya nggak percaya gue bakal bisa segini sesaat ini. Iya. Hati lu gimana waktu pas dia ngomong kayak begitu, kan depan umum ya, kurang ajar banget tuh. Gue tuh ya ampun, kalau ditanya ya nangis. Ya gimana, lu teman gue sendiri, tapi lu tuh bener-bener nyakitin banget gitu loh. Lu tuh bisa nggak sepercaya itu. Jadi bahkan kayak orang kok bisa kayak ngedikte hidup gue. Kayak yang aduh, gue kalau inget nangis aja nggak apa-apa. Gue kalau inget kita bebas di sini. orang tuh sampai kayak punya banyak hak buat diri gue jadi karena status cantik di Indonesia itu putih dan kurus. Jadi mereka tuh kayak punya banyak hak buat orang-orang gendut, orang-orang gemuk di dunia ini menurut gue. Sampai kayak ngejudge gitu, separah itu. Iya, gitu sampai yang kayak manggil Gentong. Gue tuh kalau lari aja tuh panggilnya, ih truk lagi lari ya, ngapain truk lari? Kayak gitu. Jadi gue jadi mundur lagi mau olahraga. Padahal kan kita butuh buat lari, ruang buat lari kan. Tapi kayak orang-orang tuh sampai, ih truk ya tronton lagi lari ya. Terus sampai gue tuh sampai dipanggil truk sini tronton gitu. Temen gue sendiri kayak manggil truk tronton sini gitu. Terus nah itu yang paling final banget gue saat ngelakuin diet, ya itu gue kena seksual harassment. Menurut gue itu udah gak dinotis banget, dan gue gak bisa, dan gue yang paling gue menyesal, gue gak bisa ngebela diri gue saat itu. Tapi lu udah ngebela saat ini? Iya, gue ngebuktiin dengan ini. Cuman ya lu bayangin aja, dia teriak, itu cowok, dia teriak depan umum, dan itu lagi rame dan semua orang mata tertuju ke gue doang. Kalau lu ya berani, udah sih, jadi dia ngajak makan, ayo makan. Emang gitu. dia mau ngapain kamu sih? Dia tuh mau ngajak makan. Biasa kan kita makan malam di kampus. Terus gue bilang gue nggak makan, gue bawa buah. Gue bilang gue udah nggak makan malam, batas waktu makan malam gue cuma kapan. Akhirnya pada saat lu lagi bombastis berat badannya. Iya, dan lagi ngejalanin diet saat bener-bener oke, gue harus ngejalanin diet. Tiba-tiba dia kayak gitu ngomongnya, terus lo nggak usah diet lah. Kalau lagi ngapain sih sosokan diet? Kalau lu bisa jadi, dia sampai ketawa. Kalau lu ya Ping bisa sampai kurus, kata dia gitu. Gue bakal itu sama lu. Maksudnya gue bakal making love. Bukan. Apa? Boleh ngomong gak sih? Ngomong aja nggak apa-apa. Gue bakal coli depan lu.
sesumbar itu dia ngomong gitu. Terus gue sampai yang kok lo jahat banget, kayaknya orang gendut tuh nggak punya tempat di dunia ini. Gue sampai ngerasa kayak gitu ya, kok Dia lupa dia lahir dari perempuan, dia lahir bukan dari perempuan guys. dan dia temen gue sendiri kak. Terus ya, itu yang bikin gue ya Allah, sedih banget sih, sakit banget ya gue. Dan itu yang gue bilang, gue nggak bisa ngebela diri gue terus fisik gue bilang kayak gitu kan, sedih banget sih. Terus dan satu lagi tuh ada, jadi pas gue diet itu tuh bener-bener kayak dibikin down gitu loh. Jadi kayak gue nggak ngerti kerja kalau kak, basicnya gue jurnalistik. Nah terus gue ngelamar kerja di radio, dan itu juga tetap body shaming banget. Bosnya itu interview gue kan, tapi kan radio kan nggak terlihat muka dan badan, hanya suara. Dan gue nggak paham itu kenapa dia bisa body shaming itu sama gue. Dan kita baru ketemu, dan dia kita udah terima. Terus akhirnya dia mau ketemu nih sama penyiar baru kan. Dia ngomong kayak gini, kamu sih, saya sih suaranya oke, katanya bisa oke, tapi saya nggak mau punya penyiar gemuk. What? Dan dari situ gue benar-benar kayak diasingkan. Gue diterima tapi gue nggak dikasih job. Jadi makan gaji buta. Gue nggak dikasih ya gue jadi tahu diri dong, kok gue nggak dikasih kerjaan, aktivitas kayak gitu kan. Dari situ sih kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking kayak gitu. Jadi pas gue mulai open diet kan, gue pasti memperbaiki diri juga dong, kayak gue harus lebih baik, gue harus ya pasti gue berubah. Dan gue berubah pasti orang-orang pasti ada yang berubah juga kan, dari fashion segala macam kan, pasti kan orang. Terus akhirnya mereka yang kayak nggak ngenalin gue gitu. Ada temen lu, maksudnya ini kan beberapa temen lu kan body shaming banget nih ke lu. Nah sekarang lu udah berubah begini, yang tadi ngata-ngatain lu balik berteman, apa cuek, apa ya udah bye gitu. Sekarang ya malah ada yang gitu. Jadi kalau gue kan orangnya nggak yang sakit hati, cuman kayak ya udahlah lu mau temenan sama gue. Iya, jadi gue sekarang ya dari proses itu gue jadi tahu mana temen, mana yang bukan temen. Terus seleksi alam gitu. Jadi ya udahlah, ini toxic nih, udah harus dijauhin kayak gitu. Jadi sebutunya aja lah sama gue kayak gitu. Sekarang jadi kayak yang ngelihat gue yang sekarang ini, Pin kok lu bisa sih. Jadi dulu pertama, jadi gue waktu itu pas lagi ngelakuin diet kan 3 bulanan kan, terus berat badan gue nggak segini, masih ke 70 lah kayak gitu. Tapi udah berubah kan, dari 98 ke 70 udah mulai berubah fisik. Itu mereka sampai, ini Pinky bukan sih? Oh ternyata Pinky suaranya. Mereka cuma kenalin gue dari suaranya. Karena itu gue bener-bener berubah banget. Berubahnya tuh dari, karena gue potong rambut segala macam kan. Jadi pas gue memutuskan untuk diet, gue masuk kampus gue berubah. Gue bukan Pinky yang lama lagi, yang bisa lu injek-injek. Nah ini kan berarti lo berubah karena emang penyakit ya? Penyakit, tapi ditambah bukan karena ada sesuatu lo mau deketin cowok? Enggak ya? Enggak ada, kamus gue cuma berubah karena manusia. Oke. Jadi emang karena sakit kan, karena sakit, ya? Gue itu pas lagi si dok, akhirnya tuh kan gue udah check up terus kan, akhirnya diputuskan. Pertama tuh gue 98, terus ke 82, itu masih kontrol, terakhir di 70. Terus gue tanya, dok, ini saya masih harus kontrol atau enggak? Saya enggak, ternyata hasil semuanya oke, kata dia gitu. Di 70 itu lu mau turunin lagi ya? Di rongsen lagi kan, 70 itu udah nggak ada tuh si lemak itu. Di paru-paru itu? Iya udah hilang. Itu sorry, gue cut dulu. Itu kena deket jantung lu nggak sih? Kan paru-paru deket jantung ya, lemak itu deket ya? Iya, jadi makanya pernapasan gue tuh terganggu di situ. Jadi kayak sumbat, kayak ketekan gitu loh, penekanan gitu di dinding paru-paru. Oke. Coba ya kita lihat intip yuk. Kita intip Instagramnya sekarang nih. Yuk lihat yuk. Pinky nih Instagram lu nih ya. Pak, Instagramnya yuk Pak, yuk. Nih Instagramnya Pinky nih. Tuh. Ini activity lu nih ya. Iya. Wow. Lu ada YouTube katanya ya? Iya, sekarang gue lagi nge-YouTube aja sih. Apa YouTube-nya? Pinky Meilani. Oh, Pinky Meilani. Biasa. Ini Instagramnya, jangan lupa di-follow. Wow, Instagramnya bentar, karena udah tua ya, agak lihat jauh. Pinky, ini kan udah tahun depan ini bukan tahun depan 2021. Apakah berat idealnya lo ini segini, apa lo mau turunin lagi? Enggak
gue tetap segini. Tetap segini. Karena Tinggi berapa sih? 168. Sebenarnya kan harusnya masih ngurangin lagi kan. Iya, Cuman gua 168 harus 55 ya? 52 ya? 52. 52 Cuman gue udah 50 ya? enggak, karena gue udah coba di 53, badan gue udah abis banget, kelihatan kayak ngobat. Ini 54. 58. 58. Kurus banget abis. Tapi kau perhatiin nggak? Dulu pertama kali gue masuk zona 8 tuh gue di 53 loh. Tapi badan gue nggak sekenceng ini. Berarti lebih ke muscle. Iya, jadi dulu tuh gue ngerasa pertama kali gue ingat kan, gue lihat foto-foto itu kan kayak ini kok 53 loh berat Kamu badan masuk gue. zona Tahun lalu Tahun lalu November ya? Terus gue ngerasa kan, gue ngomong sama Kap Satrio, Kap, gue tak aja ini kok bisa ya berat badan gue naik, cuman badan gue lebih kecil kelihatannya. Kan kalau foto nggak bisa bohong dong, bener dong. Terus akhirnya gue sharing gitu kan, katanya ya bisa aja yang naik masa otot. Nah itu gue dapat belajar lagi. Jadi kalau misalkan timbangan tuh jangan terpaku, tapi yang penting bodinya itu terdiri dari apa. Bisa aja kan 53 ternyata 30%-nya atau 40%-nya lemak kayak gitu kan. Jadi beda bentuk itu sih yang menentukan kan gitu. Oke, jadi selama ini lu udah, menurut lu ini udah idealis menurut lu ya? Iya, karena gue kan emang basicnya kan pengen sembuh doang kan, jadi kayak nggak pengen ngejar yang goals banget badan kecil segala macam dibentuk lah kayak gitu kan. Kayak jadi yang udahlah yang penting gue sehat kayak gitu. Ada nggak sih lu lagi ikutin program diet apa atau apa gitu? Gue tuh udah nggak ngelakuin diet kak, tapi gaya hidup yang kemarin gue pakai sekarang. Jadi gue tuh masih melakukan gaya hidup yang kemarin dipakai. Apa tuh gaya hidup yang dipakai sekarang? Ya kayak olahraga, makan makanan sehat, kayak banyakin seratnya. Terus pertimbangan protein harian gue masih kayak ke temen-temen tuh makan tadi tuh, coba ulang tuh. Temen-temen nih dengerin nih ya, bukan diet ala Pinky tapi cara sehat ala Pinky Melanie. Ya jadi gue tuh biasanya karena gue dulu tuh emang bener-bener dietnya low karbo ya, jadi gue banyakin sayuran sama gue tuh banyakin di protein biar kenyang lebih lama. Kalau kita udah kenyang lebih lama itu biasanya kita jajannya tuh dikurangin. Nah terus gulanya juga jangan banyak-banyak. Bapak lihat kan saya tadi pesen nggak pakai gula. Nggak pakai gula kayak gitu. Jadi kalaupun mau susu juga biasanya pakai soya kayak gitu. Jadi kayak. Tapi jujur sih saya nggak terlalu suka. Terus yang pokoknya lemaknya dikurangin gitu. Sih. Terus kayak pokoknya sih gue sih basicnya lebih banyak protein ya. Karena bukan emang pengen bikin naikin muscle atau apa, tapi emang protein tuh bener-bener bikin metabolisme tubuh gue tuh kayak berputar. Kalau gue yang kerasa banget emang protein, karena kenyang lebih lama jadi ngemilnya tuh ketahan. Karena gue yang nggak pernah bisa ditahan adalah ngemil, jadi gue harus mengenyangkan diri gue. Proteinnya apa aja, Pink? Biasanya gue sih tetap dada ayam sama telur, itu paling kesukaan gue, dada ayam, telur, Berarti dada ayam sama telurnya kuning, putihnya aja ya? Iya. Sama gue juga suka putihnya aja. Kalau kuningnya aja gue takut bisulan, nggak bercanda. Ya, boleh lah pakai kuning. Boleh lah ya sekali-sekali ya. Dua telur putih, satu kuningnya. Kayak harga hambar kali ya kalau yang biasa makan telur nggak pakai kuning kan. Kayak gue tiap hari makan putih telur aja. Oh iya. Iya serius. Karena gue udah melakukan kegiatan tidak makan daging. Oh, kalau gue masih makan daging sih, karena kan protein dari daging juga masih ada kan. Iya. Ya terus banyakin sayuran. Biasanya sih gue perbandingannya kayak 60%-nya itu tuh sayuran, terus 20%-nya 20%-nya 60% sayuran, 30%-nya si protein. Kalau gue hitung-hitungan itu ya, terus 10%-nya ya karbo. Dan karbonya juga gue pakai karbo kompleks. Karbo kompleks itu kayak apa ya? Kayak kentang, biji. Terus gue biasanya kalaupun mau makan nasi, gue sekarang konsumsinya nasi shirataki. Kan dia dari umbi-umbian. Mahal. Iya sih Pak. Gue juga pakai tuh Pak. Shirataki? Iya. Mahal Pak. Iya Pak. Kantong Pak lumayan. Iya. Jadi lu ngabisin sebulan tuh berapa biayanya? Kurang lebih. Lumayan sih, abis buat belanjaan doang sih. Tapi kalau itu awet sih biasanya sih gue. Shirataki itu? Iya. Shirataki itu kan umbi-umbian ya? Umbi-umbian. Itu masaknya sesuai sama kayak lu masak beras biasa atau ada khusus tertentu sih? Kalau gue sih biasa, tapi gue biasanya pakai Magicom, cuman itu harus dikontrol terus gitu loh. Jadi kayak kalau biasa masak nasi biasa kan ditinggal tidur bisa kan. Kalau itu benar-benar harus diaduk, kalau enggak gosong soalnya. Karena dia terlalu lembut kan? Karena kan bukan nasi yang bener kan, umbi-umbian kayak umbi direbus aja gitu kan. Ya gue makan itu, cuman gue campur sama
biji-bijian Kayak seaweed gitu ya. seaweed segala macam. Gue pakai biji-bijian buat si itunya dari lemak baiknya. Oh. Jadi oke. seratnya dapet, karbonya dapet, lemak baiknya dapet. Kan Ini harus yang lu seimbang. lakuin setiap hari. Iya, jadi kalau misalkan orang kan biasanya diet itu pakai shirataki to gitu. Ya, kalau gue Salah. nggak pakai shirataki to, karena shirataki itu kan mengandung banyak air. Biasanya kalau kita kebanyakan kita bakal agak kembung gitu kan. Nah, gue ngatasinnya gue campur, ada tuh namanya produk, nggak boleh sebut kan? Boleh. Jangan, kita kan nggak di endorse. Kita di endorse sama merek tertentu. Iya aja. dong. Jadi itu tuh gue campur itu. Jadi situ udah terdiri sama biji-bijian gitu yang karbo kompleks, terus banyak seratnya sama minyak baik gitu, nabati gitu. Jadi shirataki itu mahal ya? Lumayan mahal pak. Tapi Mau nanya Pak, emang semahal apa sih Pak? Bini ente lumayan shirataki pak. juga? 250 gram itu hampir berapa ratus pak? berapa karung pak? Dia beli sendiri pak, Nggak pakai duit lo? Oh, Oh, alhamdulillah oke. oh gitu ya. Jadi Captain Satrio ini istrinya lagi proses menurunkan berat badan gitu. Abis melahirkan. Oh. Cuman anaknya udah umur berapa? Anak lu umur berapa sih sekarang Pak? mau 2 tahun. Bablas. Oh. Tapi bablasnya karena menyusui kan. Ya, gitu. kayak kita kan harus. It's okay lah. Ya jadi gue kalau ditanya gue udah makan nasi putih berapa tahun udah nggak makan, gue udah 2 tahunan kayaknya. 2 tahun nggak makan nasi Iya. putih. Jadi makan Ya shirataki. enggak, shirataki juga baru-baru ini gue kayak dulu tuh masih diganti karbo kompleks aja kayak kentang-kentangan gitu-gitu. Sama terus akhirnya gue menemukan opsi yang kayaknya bakal lebih mengenyangkan dan lebih sehat banget gitu loh. Ubi. Oh, Iya, shirataki shirataki. ini. Karena kan kayak kentang kita hambar nggak sih, kayak direbus Kentang. doang, kayak Oke. digoreng juga kan jadinya bukan sehat kan. Oh. Jadi gue mendapat opsi lain yang bikin gue nyaman sampai saat ini. Kalau gue, ini gue hanya kasih tau lu aja. Kalau gue tuh gantiin nasi, gue suka sekarang, ubi cilembu. Oh, Gue suka banget. Kadang-kadang kan gue ada bapak-bapak yang apa gerobak-gerobak itu bajigur. Terus dia jual-jual ubi gitu. Jadi gue sama anjing gue makan itu. Oh. Ternyata bagus juga buat pertumbuhan bulunya anjing gue. Oh iya? Iya. Ternyata pas bagus juga ya? Bagus juga. Gue beli aja, gue beli banyak. Jadi gue makan sambil. Dia kita makan juga. juga. Tapi kakak banyak banget juga yang itu kakak Apa? salah kaprah kalau misalkan dia itu nggak makan nasi. Jadi itu salah ya. Salah juga. Kalau gue jujur aja kalau dulu emang salahnya gue tidak makan nasi dari awal. Jadi sampai sekarang kayak kalau makan nasi tuh agak aneh. Ya paham gak sih, kayak udah lama nggak makan nasi, tiba-tiba makan nasi kan. Ini juga kan gue pelan-pelan tetap makan nasi shirataki, cuman kan gue campur umbi-umbian sama beras merah kan, ada beras merahnya tetap makan beras merah. Jadi kalau menurut gue ketika kalian Beras merah tuh nggak enak tau, ambar banget. iya sih, nggak ada yang enak pak untuk proses yang bagus pak. Gue kadang-kadang ya itu gue juga salah sih mungkin metode ya buat gue mungkin buat orang lain salah ya. Iya. Gue makan semuanya tapi gue ngebuang kalorinya dengan lari sih bener. gitu. Sebenarnya salah sih itu. Harusnya salah. Ya, kalau mungkin buat orang tahu gizi mungkin itu salah kali ya. Jadi lu makan berapa kalori hari ini, terus siang berapa, malam berapa gitu kali ya. Iya. Cuman kayaknya harus dijelasin deh kak. Ya, Ntar monggo. saya cuma takutnya orang-orang pengen beli beras shirataki gara-gara ngeliat saya itu. Nggak harus pak. Kadang-kadang itu beras shirataki perbandingannya juga saya campur sama beras merah. Tuh, dengerin. Jadi kalau namanya diet itu kan nggak ngilangin makan. Jadi harus diganti. Kita ngeganti makan doang. Jadi biasa makan nasi putih diganti sama jadi makan nasi merah. Itu karbo kompleks tuh nasi merah. Jadi gue makan shirataki cuma kayak campuran doang biar sama si nasi merah. Jadi di yang gue bilang produk itu tuh udah ada nasi merah, nasi hitam, basli gitu-gitu. Jadi dicampur aja. Jadi kayak orang-orang tuh pada menghindari nasi gara-gara diet. Padahal makan nasi putih pun nggak masalah loh. Sebenarnya nasi putih tuh bagus loh. Daripada lu makan mie. Mie tuh seminggu dicerna di perut. Kalau nasi putih tuh ya cuman tinggi gulanya aja. Iya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya nasi shirataki, nggak punya nasi merah, nasi putih pun nggak apa-apa asal takarannya bagus. Nah, baru ngomong. Takarannya Berarti aja. Takarannya jangan sebaskom juga ya. Enggak. Berarti dua sendok nasi lah ya. Iya, atau kalau lebih itu kayak gue ditimbang. Lu selalu ditimbang? Iya, kalau dulu tuh pertama ditimbang, gue punya timbangan digital gitu khusus makanan yang buat kue, kayak tepung-tepungan gitu, itu gue pakai buat nakarin nasi gue. Kalau sekarang gue udah hafal ya berapa porsi makan gue. Kalau dulu tuh enggak jadi gitu. Atau kalian sistemnya pakai cup.
Oh tuh. Jadi Pakai kayak cup. jadi kan Jadi kayak ketahuan kapasitas iya, jadi makanan lu berapa. misalkan biasanya kalian tuh makan nasi di abang pecel lele kan 1 cup full gitu kan, tau kan yang di bener gitu. Gue kadang-kadang nambah itu malah. Nah, itu bisa kalian akalin jadi setengah aja. Pakai nasi putih itu nggak besar lah aja. Jadi kalau yang katanya diet itu takut makan nasi, jangan. Salah, salah. Berarti salah. Salah. Berarti lu diet, tetap diet nggak apa-apa, makan nasi juga nggak apa-apa. Iya, jadi gitu. menurut gue salah kalau misalkan lu cuman diet tapi cuman motong nasi, tapi lu tetap makan yang gula-gula yang banyak-banyak gitu, kayak minuman-minuman yang banyak gulanya gitu loh. Yang lu sebut tadi. Yang agak susah buat ditinggalin gitu kan. Jadi kalau mau diet ya lu harus komitmen apa yang harus lu hilangin. Jadi jangan cuman kayak gue diet gue takut makan nasi, itu salah. Padahal nasi bukan nggak salah apa-apa. Yang harus diganti kan bukan nasinya, tapi gaya hidup lu untuk minum-minuman berpola makan yang benar. Iya, minum boba yang manis banget itu. Gue kadang-kadang suka 2 loh. Nah itu yang nggak boleh ya? Bukan nggak boleh, bisa ditakerin loh. Misalkan kalian biasanya minum 1 cup yang large, setengah, ya? Bisa dibikin medium dulu pelan-pelan, habis itu nanti minumnya setengah. Gue kadang-kadang nih gue tuh nggak pernah mantang makanan apa yang gue pengen makan. Jadi kalau misalkan kayak gue pengen minum es krim nih, gue pengen banget minum Vineta, tau nggak yang ginian? Iya. Lo tau kan itu sebesar apa? Ini cuman gue cup makan, itu buat lo. Jadi lo lihat temen gue di situ, itu biasanya abisin temen makan gue. Jadi pasti. Jadi Pinky ini bawa temen namanya Kak Dwi, best friend kamu ya? Best friend banget. Jadi sih. Makanan sebenarnya lo berbagi sih, cuman tapi lo nya kurus, dia nya gemuk. Jahat ya lo. Enggak, kan sama-sama, dia juga lagi diet loh, Kak. Lagi diet ya? Dan dia udah mulai turun 2 kiloan gitu. Oh lumayan lah. Dia udah, jadi gue cuma bilang sama dia, dan dia tuh ngomong sama gue kan kayak gue mau diet. Terus gue bilang, lu mau diet apa? Gue bilang jangan langsung ganti-ganti. Gue bilang coba lu ganti sarapan dulu. Biasanya kita potong kalorinya tuh di sarapan dulu aja. Biasanya kita makan nasi kuning, dia coba makan sereal kayak gue. Jadi itu kan biasanya kita makan nasi kuning tuh biasanya kan kalorinya itu misalkan gue tadi pagi makan nasi kuning enak banget. Kalorinya misalkan 400 kalorian, tiba-tiba dia cuma makan sereal cuma 200, kita udah ngilangin 100 kalori kan. Lumayan nggak tuh? Nggak pakai olahraga kita motong kalori udah ngilangin 100. Dari situ sih. Dan dari situ ya. Itu sih yang gue itu. Jadi menurut gue diet itu bukan ngilangin makanan, cuma ngeganti makanan aja. Oke, ini gue mau nanya agak sensitif nih. Udah punya pacar belum? Jujur. Kemarin ada. Oke, berarti nggak ada sekarang. Lagi dipegang Tuhan. Jawabannya bijak banget, dipegang Tuhan jodohnya. Apa jodoh orang lain lagi dipegang? Kayak kekinian ya, jadi jodoh orang masih ditahan ya, masih ditahan belum dikasih. Jadi belum, masih single ya? Sekarang single. Buat para teman-teman Pinky Melanie masih single, bisa inbox ke DM. Instagram coba Pak, lihatin Instagram Pak. Paling atas Pak. Jangan percaya ya, itu filter doang. Filter doang. Nih Instagramnya Melanie, dia ada aktivitinya banyak. YouTube-nya apa tadi? Pinky Melanie, dan biasanya kontennya sih itu sih kayak diet gitu. Diet gitu ya. Oke. Nah, Pinky, ini kan ini ya YouTube-nya ya? Iya. Coba ya. Wow. Keren. Udah banyak followernya kayaknya. Lumayan lah ya. Lumayan loh ini kegiatannya. Iya. Terus kan lu dateng nggak latihan nih Zona 8 kemarin Sabtu? Gue kemarin nggak datang karena ya? ada acara. Tapi biasanya gue kalaupun nggak datang kan pada suka live stream gitu, ikut juga sih di rumah. Juga ya. Nah, Pinky, lu ada nggak sih misalnya gini, kasih kisi-kisi buat teman-teman bahwa apa yang lu dapat sekarang tuh bukan effort yang kecil ya, besar sekali effortnya. Waktu, tenaga, uang, pikiran, hati lo, apapun juga bentuknya. Nah, lo kasih dong ke teman-teman, ini loh caranya dari gue dulu sama yang sekarang. Coba. Jadi saat gue ngelakuin diet itu gue nggak bener-bener langsung kayak orang-orang kan kalau ngelakuin diet itu pasti gue nggak mau makan ini, gue nggak mau makan itu gitu kan. Kalau gue dulu tuh pertama niat, terus baru diet. Karena kalau kita tuh nggak punya niat sama sekali, mau diet sebagus apa, mau lu pakai personal trainer yang bagusnya seapa, olahraga lu seberat apa, itu nggak akan bisa. Karena niat lu nggak ada.
Jadi Oke. menurut gue yang pertama dipegang itu niat, Niat. terus pola pikir lu dibenerin dulu nih, pola pikir lu Mindset dibenerin, ya. mindsetnya dibenerin dulu. Kalau gue diet itu karena ini buat sehat buat ini. Jadi kalau lu udah punya mindset, ketika lu ngejalanin diet, ketika lu di tengah-tengah udah mulai kayak ngerasa capek nih gue nge-diet mulu, cuman Oke. udah besok lagi aja gitu, lu akan balik lagi ke mindset awal lu, gue diet niatnya ini kayak gitu. Oke. Nah, terus habis itu baru sebelum ngelakuin diet juga harus belajar dulu, jangan langsung terjun aja, ibarat orang tuh langsung nyemplung aja gitu. Jangan, belajar pelajarin dulu, kenalin dulu badan lu tuh apa. Kenapa gue bilang kenalin badan lu itu gimana nih, yang cocok kayak apa. Karena kalau lu nggak kenal badan lu, misalkan nih lu tuh ngilangin karbo, terus ternyata badan lu tuh masih butuh karbo, lu lemes rumah sakit. Kayak gue dulu kan, gue gak kenal badan gue ternyata gue gampang dehidrasi. Jadi kayak gue ngilangin garam yang ngikat air, masuk rumah sakit, malah gue berat badannya naik. Jadi benar-benar harus kenalin dulu diet apa yang bisa lu lakuin, jangan ikut-ikutan temen. Misalkan kau kan bisa aja vegetarian, tapi gue coba vegetarian ternyata nggak cocok di badan gue, itu malah bisa ngerusak diet yang udah gue jalanin sampai sekarang dong, bener kan? Kayak gitu. Jadi cari tahu dulu nih kira-kira tipe badan lu tuh tipe diet yang apa yang cocok. Banyak kok sekarang buku-buku diet, terus baru mulai jalanin, terus habis itu baru konsisten sih. Jadi kalau kalian udah mulai ngerasa agak dietnya capek kayak gitu, balik lagi ke mindset awal. Oke, itu kisi-kisi dari Pinky, thank you ya. Satu lagi mau kasih tahu. Apa? Kalau diet itu nggak ngilangin makan, tapi ngeganti makan. Ngeganti makan. Diet itu ngeganti makan. Oke, pembicaraan kita kurang lebih 30-40 menit ya. Intinya cuma satu sih ya, lo harus berubah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Benar ya. Oke, thank you ya. Sama-sama. Oke guys, jangan lupa Zona Ed latihannya di hari Kamis jam 7 di Lobi Timur, on time ya, datangnya jangan telat. Terus di hari Sabtu jam 16.30 di Parkir Timur Senayan, di seberangnya. Oke, Pinky, ada lagi pesan-pesan buat teman-teman? Gak ada, itu aja. Serius? Benar? Benar, udah itu aja. Tadi kan udah semuanya kayaknya. Banyak semuanya ya. Oke guys, terima kasih for watching. Kembali lagi nanti minggu depan. Mudah-mudahan on time karena hari ini hujan. Pak Satrio, ada pesan-pesan nggak Pak? Ada Pak. Shirataki mahal lu Pak. Oke guys, see you. Bye. Bye.